Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Kita gantian dengan kelas 10. Hari ini waktunya kelas 12. Gimana kabarnya hari ini? Muga-muga sehat kabeh, muga-muga dijadikan ilmunya bermanfaat. Amin. Selanjutnya untuk kelas 12, hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial yang kemarin sudah kita bahas, arti perubahan sosial itu sendiri. Nah, ini yang sesuai di Google kalian, di Google Meet kalian yang ada di HP itu masyarakat dan perubahan sosial. Kemarin sudah kita bahas apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Nah, ini secara umum adalah perubahan lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan itu kemarin kan nanti kelas semester 2 nanti dibahas. Salah satunya adalah lembaga keluarga, lembaga agama, dan lain sebagainya. Itu berubah semuanya, termasuk yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai, sikap, pola, perilaku masyarakat berubah semuanya. Kemarin saya contohkan, misalkan dari segi budaya itu nanti ada 7 unsurnya. Salah satunya adalah misalkan adalah peralatan. Zaman dahulu dengan zaman sekarang peralatannya berbeda, alat komunikasinya berbeda, cara masak untuk kebutuhan sehari-hari pun juga berbeda. Nah, secara umum itu dinamakan perubahan sosial. Saya lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas tentang faktor penyebab perubahan sosial, lingkungan fisik, penemuan baru. Kemarin sudah kita bahas tentang penemuan baru itu kemarin ada berapa? Ada 3 ya. Discovery, yang kedua adalah invention, yang ketiga adalah inovasi. Perubahan jumlah penduduk, kemudian perubahan lembaga sosial, kemudian masuknya budaya dari masyarakat lain. Ini yang faktor dari luar ya, pemberontakan atau revolusi, perang, kemudian pertentangan dalam masyarakat. Semua hal ini itu bisa menyebabkan perubahan sosial. Kita lanjutkan untuk yang mendorong. Kemarin kita kan sudah bahas tentang bab yang itu tadi, saya hanya mengulangi saja. Sekarang yang kita bahas adalah faktor yang mendorong perubahan sosial. Yang pertama adalah sikap mudah menerima hal-hal yang baru. Setiap masyarakat ataupun individu ketika dia tidak mau menerima perubahan, artinya tidak mau menerima hal-hal yang baru, maka dia tidak bisa menerima perubahan sosial itu sendiri, atau sikapnya apatis. Berbeda dengan individu masyarakat yang mau menerima perubahan sosial. Salah satu contoh saya contohkan. Di daerah Jawa Barat itu ada suku Baduy, ada 2, ada suku Baduy dalam, Baduy luar. Nah, kalau Baduy dalam, mereka itu tidak mau, apatis, artinya perubahan yang masuk ke dalam mereka tidak mau ikut-ikut. Akhirnya masyarakatnya seperti itu, masih tertutup, sampai hari ini masih tradisional. Berbeda dengan Baduy yang luar, mereka masih menerima budaya atau menerima hal-hal baru. Kalau budaya contoh Baduy dalam itu tidak ada televisi, bahkan hari ini listrik itu tidak boleh masuk karena memang mereka adatnya seperti itu. Itu namanya sikap menerima hal-hal yang baru. Orang-orang yang tidak mau menerima perubahan atau hal-hal yang baru itu dikatakan namanya vested interest atau keset bahasa Jawa nih ya, kaku. Masyarakatnya kaku, tidak mau menerima perubahan. Terus yang kedua adalah orientasi masa depan. Jadi masyarakat yang orientasinya masa depan itu mempermudah masyarakat itu berubah. Jadi mendorong perubahan itu lebih cepat. Saya contohkan negara atau masyarakat ya. Di Korea Utara itu karena otoriter, dia tidak orientasinya tidak masa depan. Berbeda dengan negara misalkan Jepang atau negara-negara Eropa, orientasinya masa depan ya. Jadi mempermudah untuk
perubahan sosial itu lebih cepat ketika masyarakat ataupun individu orientasinya masa depan, bukan orientasinya masa lalu. Ya, kalau kalau bahasanya anak muda sekarang itu move on. Ya, kalau tidak bisa move on itu kan tidak bisa ya. Orang-orang anak-anak yang tidak bisa melupakan apa ya masa lalunya itu anak-anak yang hidup di masa lalunya. Masyarakat juga seperti itu, tidak bisa berkembang, tidak bisa berubah masyarakat itu kalau orientasinya adalah masa lalu atau orientasinya hanya hari ini. Negara, masyarakat atau individu orientasinya adalah masa depan. Kalau masa depan orientasinya, maka itu mempermudah seseorang masyarakat untuk terjadi perubahan sosial. Saya lanjutkan. Terus yang ketiga adalah kontak dengan budaya lain. Contoh misalkan ada contoh Korea Utara itu, negara Korea Utara itu menutup, bahkan sebagian ininya ditutup karena mereka tidak mau menerima kebudayaan lain. Maka negaranya sampai hari ini pun berubahnya lambat, berbeda dengan negara-negara misalkan Korea Selatan. Itu satu negara, satu area, Korea Selatan, Korea Utara. Hari ini yang maju siapa? Korea Selatan. Kenapa? Karena negara masyarakatnya itu kontak dengan budaya lain itu tinggi, beda dengan Korea Utara. Dan di Indonesia sendiri untuk daerah kota-kota misalkan itu kontak budaya lainnya luar biasa, tapi kalau di desa masih belum terlalu baik. Nah, jadi kontak dengan budaya lain itu bisa menyebabkan menjadi salah satu pendorong perubahan sosial. Saya lanjutkan, sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. Ya, jadi ada individu masyarakat yang tidak menghargai karya orang lain, kemudian tidak punya keinginan untuk maju. Ya, ini menjadi salah satu faktor menghambat kalau tidak mau maju dia. Tapi kalau dia punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi, kemudian untuk majunya itu sangat tinggi, maka itu menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Kita contoh hari ini, kita contohkan hari ini masyarakat kita, pemerintah kita, negara kita, keinginan majunya luar biasa. Makanya saya pesan untuk kelas 12 lebih-lebih ya, kelas 12 hari ini sudah eranya sudah berubah. Kalau kamu kepingin berubah hidupmu, ya keinginan maju harus tinggi. Artinya apa? Misalkan kalau ada pertemuan lewat Google Meet, tugas lewat Classroom, harus kalian kerjakan karena memang kondisinya seperti ini. Ya, jadi keinginan untuk maju itu menjadi salah satu faktor menurut saya, menurut kami yang paling penting itu adalah keinginan untuk maju. Yes. Negara juga seperti itu. Nanti salah satu contoh ada di Korea itu ada, kalau kalian lihat ada perusahaan di Korea namanya Busan, yang mobil itu Rek. Ya, itu mereka punya slogan kepingin mengalahkan negara Jepang. Jadi keinginan mereka negara Korea untuk maju itu luar biasa. Perusahaan apa sih? Nissan mobil Nissan itu itu mereka punya slogan kalahkan negara Jepang. Majunya luar biasa. Keinginan untuk maju luar biasa. Nah, itu saya lanjutkan. Majunya sistem pendidikan. Nah, ini kalau pendidikan itu maju, maka menjadi faktor pendorong yang sangat cepat. Pendidikan itu dinamakan social elevator. Social elevator. Jadi tangga yang paling mudah untuk menjadi masyarakat itu berubah. Jadi, kalau pendidikan itu maju, maka perubahan sosialnya sangat cepat. Kalau pendidikan itu lambat, maka perubahan sosial itu juga akan melambat. Makanya individu juga seperti itu. Kalau pendidikannya dia itu cenderung maju, maka berubahnya lebih cepat. Tapi mohon maaf ketika ada individu atau anak atau siapapun individu yang pendidikannya tidak ini, sulit untuk berubah dalam hidup. Saya lanjutkan. Sekarang ini lanjutannya. Yang selanjutnya adalah penduduk yang heterogen. Nah, penduduk yang heterogen.
Di Indonesia, ketika saya contohkan di Indonesia saja, semakin banyak penduduknya yang bermacam-macam, maka akan mempermudah, ya, mempermudah seseorang atau individu atau masyarakat itu untuk kontak dengan budaya yang ada. Itu menjadikan pendorong perubahan sosial. Jadi kita lebih mengenal budaya lain. Orang Jawa mengenal orang Bali, Bali mengenal Papua. Satu negara ketika banyak budaya, maka seharusnya, ya, perubahan itu akan cepat. Akan tetapi di dalam kenyataannya, ya, kita bicara teori, di dalam kenyataannya banyak terjadi ketidaksinkronan, artinya banyak yang terdapat gesek-gesekan, ya. Bisa menjadi salah satu faktor pendorong, bisa juga di satu sisi menjadi salah satu faktor penghambat perubahan sosial. Yang selanjutnya adalah orientasi masa depan, ini sudah. Kemudian keinginan manusia untuk memperbaiki hidupnya, ini sama sudah yang kita bahas. Kok ada manusia tidak punya keinginan untuk memperbaiki kehidupannya, itu manusia yang, ya, dia sudah mati di dalam hidupnya. Makanya kalau ada anak atau individu yang rebahan, bahasa kerennya rebahan, ya, nah, itu berarti dia sudah mati dalam hidupnya. Makanya bolehlah hari ini kita pembelajarannya daring, tapi jangan suka rebahan, ya, ini pesannya juga, ya. Jadi ada individu yang tidak mau memperbaiki kehidupannya, itu ya salah kaprah. Saya lanjutkan. Toleransi terhadap perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, ya. Nanti ada negara atau suatu daerah atau suatu stratifikasinya tertutup, ya. Dia tidak tidak mau terbuka dengan budaya yang lain. Ini menjadi salah satu faktor penghambat. Tapi kalau sosial stratifikasinya terbuka, maka mempermudah perubahan sosial itu sendiri. Salah satu contoh yang paling mudah, misalkan di India itu ada istilah namanya kasta, ya. Kasta, kalau orang Brahmana tidak boleh menikah dengan orang Waisa atau Satria, itu menghambat. Tapi kalau misalkan di Indonesia, misalkan orang Bali boleh menikah dengan orang Aceh dengan Papua, misalkan, tidak apa-apa. Nah, itu mempermudah perubahan sosial itu akan berkembang. Tapi kalau sistem sosial yang tertutup, maka tidak bisa berkembang. Kalau terbuka, lebih mudah berkembang. Saya lanjutkan untuk faktor penghambatnya biar selesai. Perkembangan ilmu, pengetahuan yang terlambat, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain, prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Ini hampir berbalik dengan yang tadi, yang yang faktor pendorong. Kalau ilmu pengetahuan itu terlambat, ya, maka bisa dipastikan perubahan sosial itu tidak akan pernah terjadi. Karena sekali lagi, pendidikan itu adalah social elevator. Terus yang kedua, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Kalau individu diibaratkan di rumah saja, ya tidak bisa berubah. Kepingin pinter di omah, nggak bisa pinter, ya. Kalau kepingin pinter, ya sekolah, baca buku, ke perpustakaan, ya belajar. Itu kalau. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah prasangka terhadap kebudayaan baru. Ini namanya prejudice atau prejudice atau buruk sangka dengan negara lain, dengan kebudayaan baru, dengan masyarakat lain, itu curiga dok. Cina masuk ke Indonesia, kita dikuasai, ya itu tidak bisa maju. Banyak TKA masuk ke Indonesia, itu tidak bisa maju, orang pikiran seperti itu. Kenapa? Ini sudah masyarakatnya sudah global. Kalau ada orang Cina masuk ke Indonesia, ya kita bahasanya bahasanya yang baik gitu. Jangan nanti gini. Misalkan ada orang
orang Prancis masuk ke Indonesia, Amerika masuk ke Indonesia, nanti membawa faktor yang jelek buat masyarakat kita. Itu tidak bisa maju. Yang baik diambil, yang jelek tinggalkan. Nah, itu namanya nanti bisa maju, bisa berubah masyarakatnya. Tapi gurung-gurung wis curiga, ya tidak bisa maju ya. Lanjutkan. Adat dan kebiasaan yang sulit dirubah. Orang kolot ini ya, yang keempat, orang kolot, masyarakat yang kolot. Tadi saya bilang vested interest. Orang-orang kolot itu tidak akan pernah bisa maju dalam hidupnya. Ini yang ini wateke kaku. Orang-orang yang wateke kaku itu mohon maaf tidak bisa. Saya lanjutkan. Yang kelima adalah adanya kepentingan yang tertanam kuat. Yes. Oh ini hampir sama juga vested interest ini, tapi yang tertanam kuat ini ya, bahasanya ya konvensional. Deso no, dikandani ra kenek ah iku jenenge. Mbah, mboten angsal ngeten, Mbah, gak mbah-mbahku biyen ngene ah, itu namanya kepentingan yang tertanam kuat. Ngene yo ngene gak oleh. Jare mbah-mbahku biyen ngene ah, itu ndak baik. Nah, ketika dia ini maka dia menghambat perubahan sosial. Yang selanjutnya adalah hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Ya, bisa juga agama, bisa juga pemikiran, bisa juga ide gagasan ya. Jadi apa ya? Tidak mau menerima ideologi dari negara lain, dari budaya lain, mereka tidak mau menerima. Nah, maka itu bisa menghambat perubahan sosial itu sendiri. Selanjutnya, rasa takut akan terjadi kegoyaan pada integrasi kebudayaan. Ini hampir sama dengan prasangka terhadap budaya yang baru dan asing. Karena takutnya dia berprasangka, kemudian takut, akhirnya kok nang ini. Nek ono negara masuk ke sini nanti gimana? Budaya masuk ke sini bagaimana? Itu namanya rasa takut ya. Jadi kemudian takut terhadap integrasi kebudayaan, artinya budaya nasional itu akan terganggu kalau ada budaya yang masuk. Selanjutnya adalah sikap tradisional masyarakat. Ini hampir sama tadi, yang adat kebiasaan yang sulit dirubah. Cuma bedanya nanti kalau sikap tradisional masyarakat itu lebih cenderung kepada adat budayanya. Adat budayanya. Nanti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk yang agen perubahan ini. Nanti pertemuan minggu depan saja, sambil tolong dikerjakan di LPS. Untuk pertanyaan-pertanyaan, karena ini kita record ya, saya harap tidak usah ada pertanyaan, dilihat saja. Nanti saya share untuk PPT-nya. Jadi saya ulangi kembali, ada dua faktor yang mendorong, faktor perubahan sosial. Yang pertama yang mendorong, kemudian yang kedua adalah faktor yang menghambat. Oke, kesimpulannya, apapun itu, baik faktor penghambat maupun pendorong perubahan sosial yang ada di masyarakat, kita tidak bisa lepas dari yang namanya perubahan sosial itu sendiri. Kembali ke penjelasan yang kemarin, perubahan itu tidak ada kecuali perubahan itu sendiri. Artinya kita mau atau tidak mau, masyarakat mau atau tidak mau, dunia itu akan berubah. Masyarakat akan berubah dengan sendirinya. Contoh misalkan hari ini, ada yang tidak mau pelajaran daring, iya tidak mau, tidak masalah, tapi akan terlambat dengan yang lainnya. Temannya sudah maju, dia tidak bisa. Ya. Jadi tidak ada perubahan kecuali perubahan itu sendiri. Demikian, nanti tolong dikerjakan untuk kelas 12 yang sudah saya sampaikan. Halaman berapa kemarin? Yang tugas itu yang sudah di LKS kemarin itu tolong nanti dikerjakan sambil diangan-angan. Kalau ini halaman 16 silakan dikerjakan. Nanti tagihannya insya Allah pertemuan sekarang, yang akan datang dan yang akan datangnya lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja untuk yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tolong jaga kesehatan, gak usah kemana-mana dulu, pakai masker,
pakai sanitizer kalau keluar ya. Nah, pokoknya jaga kesehatan. Semoga kita semuanya diberi ilmu yang bermanfaat dan dijadikan kita jadi anak yang berbakti sehingga selamat dunia akhirat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam buat ibu bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. F9. Libur tak itu.